Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Yus di sini. Mudah-mudahan kalian di sana sehat semua, sehat walafiat. Video ini khusus untuk kalian yang masih bingung apa itu reksadana saham dan apa itu saham. Jadi gini, kalau saham itu adalah surat kepemilikan dari suatu perusahaan, entah itu dia BCA, BRI, Telkom, atau apalah yang mungkin ada di sekitar kalian gitu yang kalian tahu ya. Itu juga tuh Gojek. Nah, Gojek itu juga punya saham namanya tuh Goto dia juga ya. Jadi ini saya tidak ada promosi suatu saham apapun. Di sini saya berbagi atau sharing ya kepada kalian semua. Oke, dan apa yang disebut dengan reksadana saham itu berarti itu gini, ada suatu orang manajer investasi, kita memberikan uangnya kepada dia gitu, kepada manajer investasinya itu, terus dia yang membelikan beberapa saham-saham yang bagus gitu, karena banyak saham juga yang bukan kurang bagus ya, dalam artian harganya itu bisa naik turun gitu, karena saham itu kalau kita beli saham itu kita harus bisa menghitung gitu, itu ada hitung-hitungannya sendiri, itu ada istilahnya, ada pair, ada apa gitu. Itu saya juga jujur saya tidak begitu tahu gitu, tidak begitu paham. Cuma kalau pengertiannya dalam artian antara bedanya saham dan reksadana saham itu pada gini, kalau kita beli saham itu harganya lumayan mahal juga dari segi harga ya, dari segi harga lumayan mahal itu. Misal contoh saja BBR itu bisa sampai 400 ribuan, apalagi BCA itu 700 ribu atau 800 ribu itu per lotnya itu. Nah, per lot itu artinya itu terdiri dari 100 lembar saham, jadi 100 lembar kepemilikan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jika kamu tidak punya banyak uang, kamu bisa beli reksadana saham gitu. Jadi di sana bisa lebih murah. Jadi kamu cukup uang 100 ribu, atau yang ada juga ya sampai 10 ribu tuh ada, tapi kebanyakan sih 100 ribu kamu sudah bisa memiliki beberapa saham dan kamu bisa menabungnya, karena yang namanya harga saham itu lambat laun pasti dia akan meningkat sesuai dengan keadaan ekonomi gitu. Walaupun ada sih di luar sana yang ngomong katanya tidak relevan lagi dengan ekonomi, tapi kebanyakan sih masih relevan ya. Misalnya kayak sekarang ini kalau lagi ekonomi kurang bagus, pasti dia akan down juga gitu. Lalu kalau menurut saya kalau saya disuruh memilih antara reksadana saham dan dengan saham itu sendiri, itu tergantung sih. Saya jujur lebih suka itu, kalau saham itu lebih suka itu BCA dan BBRI, tapi harganya mahal gitu. Tapi dari segi likuiditas itu sangat bagus sekali gitu. Terus kalau reksadana saham saya masih belum coba ya, tapi menurut saya sih ya lumayan bagus sih, karena kita nggak usah capek-capek ngitung gitu loh, capek-capek ngitung pairnya berapa, ininya berapa gitu, jadi nggak usah capek-capek menghitungnya gitu. Dan kalau menurut saya, kalau untuk yang belum pernah berinvestasi, lebih baik itu masuk ke reksadana pasar uang atau reksadana obligasi atau reksadana campuran. Nah, kalau yang itu lebih safe, dan tapi ingat, cari yang returnnya itu bagus gitu. Misalnya per tahunnya bisa return 4% atau 6% gitu mungkin, atau 10 sampai 10 tuh sudah bagus itu kalau bisa seperti itu. Dan itu per tahunnya yang konsisten ya, konsisten. Kita bisa lihat dari grafiknya tuh, kalau dia konsisten bisa ngasih return segitu tuh lumayan bagus lah gitu ya. Kalau saham itu, reksadana saham itu soalnya ada agak fluktuatif gitu, jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, cuma ada bagus ya gitu. Jadi ketika harganya turun, kita beli lumayan banyak gitu ya, atau nggak belilah
nanti ketika harganya sudah tinggi, nah itu jual gitu. Jadi kan lumayan kita dapat selisih harga gitu. Misalnya kita beli anggaplah kita beli pulpen ini misalnya harganya 1.000 gitu ya, 1.000 dan mungkin tahun depan menjadi 2.000 kan lumayan, atau enggak menjadi 3.000, nah lumayan. Nah itu, tapi itu perlu perhitungan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk ya aman ya, yaitu tadi BCA, BlackBerry atau yang blue chip, tapi lihat juga grafia. Tapi itu juga sesuai dengan keuangan kalian ya. Jika kalian punya uang yang lumayan, dalam artian misalnya sebulan bisa kalian saving itu 100.000 misalnya, ya kalian masukkan reksadana aja, jadi sedikit demi sedikit gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian sebulan bisa mau saving 1 juta atau 2 juta, itu boleh masuk saham, tapi resikonya agak besar gitu loh. Saya tidak berani menyarankan terlalu banyak, saya takut nanti ketika rugi nanti kasihan uangnya kan gitu. Nah, karena kalau saham itu agak beresiko gitu loh. Tapi kalau ya tidak mau resiko, bagi yang belum pernah sama sekali itu berinvestasi, itu tadi reksadana pasar uang ya, dan atau reksadana campuran atau reksadana obligasi gitu ya. Nah, kalian bisa cari linknya tuh di bawah ya, di deskripsi saya sudah naruh link di bawah, jadi kalian bisa di sana cari di sana berbagai jenis perusahaan yang menyediakan untuk reksadana seperti Ajaib gitu. Terus ada lagi itu Peluang, itu ada beberapa reksadana di sana, bisa daftar di sana, dan di sana juga udah terdaftar di OJK, jadi aman, lebih safe gitu ya. Tidak mungkin menipu lah ya, karena uang kalian itu akan ada di bank kustodian gitu. Jadi uang kalian tidak disimpan oleh perusahaan itu, tidak gitu. Jadi perusahaan itu hanya menyediakan layanan. Jika kalian ingin beli sahamnya, kalian bisa dapat itu sahamnya dan disimpannya di bank kustodian, gitu ya. Jadi semuanya itu aman gitu, asalkan sudah berlisensi OJK ya. Itu sih dari saran saya ya. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa lagi.